pada tahun 1596. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, Belanda berhasil menguasai daerah-daerah di Indonesia, salah satunya adalah Maluku. Pada tahun 1816, Belanda berhasil berkuasa di Maluku. Belanda memberikan kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena hidup menderita akibat penindasan Belanda. Tak cukup kiranya hanya memberikan penindasan, tapi kekayaan alam Maluku ikut dikuras oleh Belanda. Rakyat Maluku tak tahan dengan penderitaan yang terus-menerus mereka rasakan. Rakyat Maluku mencoba bangkit untuk melakukan perlawanan dengan harapan bebas dari penindasan yang menyengsarakan. Sebelum melakukan perlawanan, rakyat Maluku mulai berkumpul dan melakukan rapat rahasia di hutan Saparua. Hai rakyat Maluku, apakah kalian ingin diperlakukan oleh Belanda dengan seenaknya saja? Pastinya kami semua tidak ingin melakukan seenaknya oleh Belanda. Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian mampu menemukan para wanita dan anak-anak ini? Sudah, dengan ribut begini, itu tidak akan mencari masalah. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian mampu melawan Belanda? Sampai saat ini, aku belum mampu menjanjikan apapun. Namun, aku akan berusaha merebut Maluku dari Belanda. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka melakukan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia diberi julukan sebagai Kapitan Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama seluruh rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei. Baiklah, semua alat dan senjata untuk besok akan saya siapkan. Intinya, masalah senjata akan saya tangani. Baik, saya juga akan bersedia untuk membela tanah Maluku. Merdeka! Kapiten Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut berhasil menangkap Residen Van den Berg. Namun, residen tersebut berhasil dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Patimura, lepaskan saya sekarang. Baik, kali ini saya akan lepaskan kalian. Tapi ingat, jika kalian membuat ulah lagi kepada rakyat Maluku, saya tidak akan memaafkan kalian. Saya tidak janji, Patimura. Patimura, kenapa kamu melepaskan mereka? Tenang saja, ini baru awal. Besok kita akan melakukan penyerangan terhadap benteng Dustet. Residen Van den Berg berlari ke benteng Dustet, tempat persembunyian bangsa Belanda. Ada apa denganmu suamiku? Patimura menyerangku. Kenapa baik-baik saja? Dasar Patimura bodoh. Itulah alasan kenapa Raja Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapitan Patimura menyerang benteng Dordrecht. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Residen Van den Berg. Istri dan dua anaknya tewas. Merdeka! Kita berubah semua orang ini. Kita tahu semua saya ini. Cek mereka! Jalan. Jalan! Atas kematian Van den Berg dan pasukannya, Belanda melakukan pergerakan pada tanggal 20 Mei 1817. Tibalah pasukan Belanda. Tiba di Saparua yang dipimpin oleh Mayor Betjes berusaha merebut kembali benteng Dordrecht. Datanglah tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Betjes. Hai Patimura, kami datang ingin merebut kembali benteng Dustet. Tidak akan kubiarkan kalian merebut benteng ini. Pasukan Maluku menyeret pasukan Belanda menjauh dari benteng Dordrecht. Akhirnya Mayor Betjes bersama para tentaranya pergi meninggalkan benteng Dordrecht. Keesokan harinya,
Dengan rasa marah, Mayor Betjes berusaha merebut kembali benteng Dutstede. Kapitan Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Betjes mati tertembak. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai Kapitan Patimura. Patimura, maukah kau memberikan benteng ini kepada kami? Dan kami akan memberikan 5 keping emas. Saya sudah katakan kepadanya. Saya tidak akan memberikan benteng ini walaupun kalian memberikan kami 5 atau 10 keping emas. Perundingan dengan Kapitan Patimura tidak berhasil sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam atau benteng Dutstede. Apa yang dilakukan padaku? Kami ingin bekerja sama denganmu. Apa kau mau? Tidak, saya tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian. Patimura, apa yang ingin kau sampaikan pada rakyat Maluku? Patimura tua boleh dihancurkan. Tapi kelak Patimura muda akan bangkit untuk membebaskan Maluku. Tanpa berbasa-basi, Belanda menghukum gantung Patimura bersama 3 orang lainnya, menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Akhirnya, Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. Sudah. Dengan ribut begini, itu tidak akan mencari masalah. Mas, jangan mas. Wah, lu bakal kasih bintang 1 lu. Mas. Ada yang panas, tapi bukan matahari.